Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Walhamdulillah, segenap puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas beragam nikmat yang Allah curahkan untuk kita semua. Termasuk diantaranya nikmat yang kita rasakan pada siang hari ini, nikmat untuk senantiasa bisa mengenyam talabul ilmi. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membicarakan hal-hal yang terkait dengan perilaku, sikap, tindakan, tutur kata yang semestinya ditunaikan oleh seorang muslim dalam konteks hidup bermasyarakat. Agama kita, Islam, menuntunkan di mana ada seorang muslim, keberadaan seorang muslim, maka di situ ia memberikan manfaat. Di situ ia memberikan sesuatu yang baik untuk masyarakatnya. Dalam sebuah hadis dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ayyul muslimin afdal? Orang-orang Islam yang terbaik yang seperti apa atau yang bagaimana? Yang bagaimanakah orang-orang Islam yang terbaik? Kategorinya afdol, memiliki keutamaan yang utama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan jawaban, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang-orang Islam yang terbaik adalah
dia menjadi seorang muslim yang menjadikan kaum muslimin lainnya selamat min lisanihi, dari lisannya, selamat dari tangannya atau perbuatannya. Jadi keberadaan seorang muslim di tengah masyarakatnya memberikan sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik itu apa? Sesuatu yang baik itu menjadikan orang-orang di sekitarnya, kaum muslimin di sekitarnya, tidak teraniaya oleh lisannya, tidak dizalimi oleh lisan atau tangannya atau perbuatannya. Sehingga keberadaan seorang muslim di tengah kehidupan masyarakatnya adalah kehidupan yang memberi kebaikan. Ya, karena diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salimal muslimuna, yaitu orang-orang Islam itu selamat. Dengan demikian, seorang muslim ketika ia berada di tengah-tengah masyarakat, ketika ia hidup bermasyarakat, maka orang-orang Islam di sekitarnya tidak mengalami sesuatu yang tidak nyaman. Ya. Itu apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Islam pun mengajarkan dalam sebuah hadis. Hadis ini terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-muslimu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebentar. La yahillu limuslimin, tidak halal bagi seorang muslim, an yurawwi'a musliman. Ya. Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lainnya. Ya, kalau tadi al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, hadis riwayat Al-Bukhari, dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, kalau hadis yang kedua ini diriwayatkan terdapat di dalam Sunan Abi Dawud, ya. La yahillu limuslimin, tidak halal bagi seorang muslim an yurawwi'a musliman, ya. Menjadikan muslim yang lainnya menjadi takut atau menakut-nakuti muslim lainnya. Dua hadis ini sudah memberikan gambaran kepada kita bagaimana keberadaan seorang muslim di satu tempat tidaklah akan menjadikan tempat tersebut sebagai tempat yang tidak nyaman bagi orang lain. Sehingga tindakan, tutur kata, perbuatan, perilaku seorang muslim senantiasa terukur, senantiasa mempertimbangkan kenyamanan orang-orang di sekitarnya, senantiasa berusaha untuk hidup harmoni. Ya. Apalagi sangat jauh seorang muslim membuat kekacauan. Sangat jauh. Dan itu bukan tindakan dari
ajaran agama kita. Bukan tindakan seorang muslim yang menjadikan kemudian satu tempat itu bergejolak, satu tempat itu gaduh, satu tempat itu kemudian ya, kacau ya, atau rusuh. Ya. Itu bukan perilaku seorang muslim. Ya. Ya. Kenapa demikian? Ya. Dalam bertutur kata saja, seorang muslim ia akan memikirkan tutur katanya itu akankah membawa kebaikan, manfaat, ataukah tidak. Kenapa demikian? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ya, mengungkapkan bahwasannya ya, ya, barang siapa yang ia berkata ya, tetapi kata-katanya itu tidak ia fikirkan apakah akan memberikan kebaikan ataukah tidak ya, ya, maka ya, ia bisa tergelincir masuk ke dalam neraka. Ya. Sehingga seorang muslim benar-benar memperhatikan segala apa yang ia ucapkan, memperhatikan segala apa yang ia lakukan, ia perbuat. Ya. Sehingga tidak menimbulkan perkara yang bisa merugikan orang lain. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Kana yanha an qila wa qal, wa kasratus su'al wa ida'atul mal. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk qila wa qala, katanya dan katanya, menukil satu ucapan untuk kemudian mengatakan ucapan itu kepada yang lainnya. Ya. Menukil berita, menukil ya, sesuatu yang diungkapkan oleh orang lain, kemudian ia langsung mengucapkannya. Ya. Ini qila wa qala. Berita hoaks, berita yang tidak jelas sumbernya atau kebenarannya bahkan tidak ada, nilai kebenarannya tidak ada, adalah merupakan satu bahagian yang terlarang di dalam agama kita. Karena berita hoaks itu biasanya dinukil tanpa melakukan cek dan recheck. Ya. Apalagi dengan ketidakjelasan narasumber. Ya. Ketidakjelasan narasumber. Ya. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, melarang yang demikian ini. Bahkan di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasannya 3 macam perbuatan yang dibenci
yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu qila wa qal wa kathratus su'al wa ida'atul mal. Itu 3 macam perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qila wa qal, banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta. Ya. Banyak bertanya yang tidak perlu. Ya. Dengan pertanyaan itu akan menyulitkan dirinya. Dengan pertanyaan itu dimaksudkan untuk menjatuhkan orang yang ditanya, dan beberapa bentuk pertanyaan lainnya yang tidak diperlukan. Termasuk ida'atul mal, menyia-nyiakan harta. Ya. Ya. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala ketika menjelaskan hadis tentang lalat yang hinggap di atas air minum. Ya. Kemudian satu lalat, ya, karena dalam hadis itu diungkapkan satu sayap lalat itu mengandung racun, satu lalat menjadi obat-obatnya, penawarnya. Maka kalau lalat hinggap di air minum dicelupkan seluruhnya. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ketika sudah dicelupkan, maka air itu boleh diminum. Itu menunjukkan upaya untuk tidak menyia-nyiakan harta. Ya. Ida'atul mal. Itu salah satu contoh kecil. Ya. Ya. Sehingga perilaku seorang muslim dimanapun ia berada, ia akan berupaya untuk bisa menjaga lingkungannya. Banyak sekali hadis yang mengungkapkan keberadaan seorang muslim di satu tempat memberikan manfaat yang banyak. Contoh, hadis yang mengungkapkan bahwasanya ketika seorang muslim menanam satu pohon, yang pohon tersebut kemudian tumbuh, ya, daunnya banyak, rindang, kemudian burung-burung pun hinggap di pohon tersebut, bahkan mendapatkan makanan dari yang ada di pohon tersebut, dan binatang-binatang lainnya, ya, berada di pohon tersebut. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang menanam pohon itu, ia bersedekah melalui pohon tersebut, ia bersedekah. Kenapa? Karena makhluk Allah yang lainnya seperti burung atau hewan lainnya, semut, serangga, dan yang lainnya, ya, bisa hidup dengan sebab pohon tersebut. Bisa mendapatkan makanan dari yang ada di pohon tersebut. Maka orang yang menanam pohon tersebut terhitung telah bersedekah. Itu satu contoh bagaimana Islam mendidik umatnya untuk memberikan manfaat. Ya. Tidak semata manfaat itu dirasakan oleh sesama manusia, tetapi manfaat itu dirasakan pula oleh makhluk Allah yang lainnya. Ya. Jadi kalau sekarang ada program Go Green, penghijauan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan bimbingan kepada umatnya untuk berupaya merawat pepohonan. Ya. Senang kepada upaya-upaya untuk memberi manfaat kepada makhluk Allah lainnya. Nah. Jadi betapa Islam itu
sangat memberikan ruang kepada pemeluknya untuk selalu bisa melakukan amalan kebaikan. Kalau kita mendapatkan kisah hadirnya seorang alim di satu tempat, maka kemudian penduduk langit dan bumi memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada seorang alim ini. Bahkan ikan-ikan di laut pun memohonkan ampunan pula. Maka kehadiran seorang alim karena akan memberikan manfaat bagi lingkungannya. Sampai-sampai ikan yang ada di dalam air pun memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang alim tersebut. Karena kehadiran seorang alim di satu tempat akan memberikan pencerahan, akan memberikan pembekalan, akan memperkaya cara berpikir, keyakinan, keimanan orang-orang di sekitarnya, sehingga orang-orang di sekitarnya melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu kehadiran seorang alim. Dengan adanya seorang alim, masyarakat tertata, masyarakat terbimbing, dan masyarakat bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang produktif. Begitu juga bila kita perhatikan bagaimana Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau masih di dalam penjara. Jadi Imam Ahmad itu di penjara karena mempertahankan keyakinan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Sedangkan penguasa saat itu mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Maka dengan sebab pendapatnya ini, yang berbeda dengan penguasa, Imam Ahmad ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Di penjara, sampai berganti 3 penguasa. Imam Ahmad tetap di dalam penjara. Sampai berganti 3 khalifah, Imam Ahmad tetap di dalam penjara. Dan di dalam penjara tentu mendapatkan siksaan, mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak patut. Dalam keadaan di dalam penjara mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak semestinya, Imam Ahmad dibesuk atau ditengok oleh beberapa fuqaha Baghdad. Para fuqaha artinya orang-orang yang faham tentang agama. Mereka menengok Imam Ahmad yang saat itu berada di dalam penjara. Sehingga ketika para fuqaha Baghdad itu menghadap atau datang kepada Imam Ahmad, mereka menginginkan agar Imam Ahmad bisa bersama mereka. Untuk apa? Untuk izharul qawli bi khalqil Quran,
Maksudnya penguasa saat itu menzahirkan pendapatnya tentang makhluk Al-Quran, ya. Dan kemudian mereka para fuqaha itu tidak sepakat, maka kemudian para fuqaha Baghdad itu mengajak Imam Ahmad untuk menentangnya secara terang-terangan. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad ketika diajak untuk menentang secara terang-terangan? Karena Imam Ahmad, sekali Imam Ahmad bicara, masyarakat akan ikut. Ya, masyarakat akan menentang pula secara terang-terangan. Ya. Maka fanadharahum fi dzalik, maka Imam Ahmad memandang kepada para fuqaha Baghdad itu, ya, terkait dengan apa yang dikatakan oleh mereka ketika mereka memberitakan bahwasanya penguasa sudah izharul qauli bi khalqil Quran, sudah terang-terangan menyatakan Al-Quran memakhlukkan Al-Quran atau Al-Quran itu makhluk. Ya. Ya. Sementara mereka, ya, tidak ingin yang demikian itu meracuni umat. Maka Imam Ahmad melihat kepada para fuqaha Baghdad dan kemudian mengatakan, Imam Ahmad menasihati para fuqaha Baghdad itu, alaikum bil inkari fi qulubikum. Ya. Ya. Jadi penguasa sudah terang-terangan, ya, secara masif, ya, menyampaikan pendapat atau, ya, apa yang menjadi keinginan penguasa agar masyarakat menganut pemahaman sebagaimana yang disampaikan oleh penguasanya, ya. Kemudian para fuqaha Baghdad datang ke Imam Ahmad untuk menentang hal tersebut. Maka Imam Ahmad berpesan kepada para fuqaha Baghdad, alaikum bil inkari fi qulubikum. Ya. Alaikum bil inkari fi qulubikum. Hendaklah kalian mengingkari apa yang dinyatakan oleh penguasa itu, ingkari fi qulubikum, di dalam hati kalian. Ya. Tidak melakukan penentangan dengan secara terang-terangan, misalnya, ya, di atas mimbar, di majelis-majelis ta'lim. Tidak. Imam Ahmad memberikan nasihat kepada para fuqaha Baghdad untuk mengingkarinya, ya, dengan hati. Ya. Ya, kalau mengingkari di majelis-majelis taklim, mengingkari di mimbar-mimbar Jumat misalnya, itu artinya pengingkaran dengan terang-terangan. Ya. Tetapi Imam Ahmad, ya, memberikan nasihat untuk mengingkari dengan hati. Kemudian kata Imam Ahmad, wala takhla'u yadan min ta'atin. Jangan kalian, ya, melepaskan tangan dari ketaatan, ya, ya, kepada penguasa. Ya. Itu nasihatnya Imam Ahmad. Ya. Jangan sampai melepaskan ketaatan kepada penguasa. Ya. Adapun perkara yang itu adalah termasuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak ditaati. Tetapi dalam perkara-perkara yang ma'ruf tetap untuk menaatinya. Ya. Kemudian kata Imam Ahmad menasihati, wala tasyuqqu 'asal muslimin. Jangan kau patahkan, ya, tongkat kaum muslimin, artinya jangan sampai kemudian, ya, ya, kaum muslimin, ya, ya, tidak lagi berpegang, ya,
kepada kepemimpinan yang ada. Dan Imam Ahmad menyampaikan pula, wala tasfiku dima'akum wa dima'al muslimin ma'akum. Dan jangan kalian tumpahkan darah kalian, darah kaum muslimin yang bersama kalian, yang bersama para fuqaha Baghdad. Ya. Jangan sampai terjadi pertumpahan darah kaum muslimin. Kemudian nasihat berikutnya, wanzuru fi aqibati amrikum. Dan perhatikan, pikirkan apa akibat dari urusan kalian. Artinya kalau sampai melakukan perlawanan kepada penguasa, coba fikirkan apa dampak dari perbuatan tersebut. Wasbiru hatta yastariha barrun wa yustaroha min fajir. Bersabarlah kalian sampai Allah Subhanahu wa ta'ala orang baik mengistirahatkan orang yang baik, dan diistirahatkannya orang yang jelek, orang yang fajir dari perbuatan-perbuatan jeleknya. Ini diantara nasihat Imam Ahmad kepada para fuqaha Baghdad. Jadi ketika suasana kondisi lemah, suasana kondisi ketidakberdayaan, kalau sampai melakukan perlawanan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar, maka inkarul munkar itu tidak harus ditunaikan saat itu. Sebagaimana nasihat Al-Imam Ahmad rahimahullah kepada para fuqaha Baghdad, alaikum bil inkari fi qulubikum. Hendaklah kalian mengingkari semua kemaksiatan penguasa itu dengan hati kalian. Tidak dengan kekuasaan, karena jelas kekuasaan tidak ada. Tidak dengan lisan, jelas juga tidak, karena apabila menasihati dengan lisan artinya terang-terangan, berbicara di hadapan orang, dan itu akan memberikan mafsadat yang lebih besar. Mafsadat yang lebih besar. Terjadinya berbagai penangkapan, misalnya kepada para fuqaha, dan ketika penangkapan itu berlaku, umat tidak akan memiliki para pembimbing, umat tidak akan memiliki orang yang bisa mengarahkan, membimbing mereka, dan itu tentu akan jauh lebih buruk. Maka Imam Ahmad rahimahullah dengan keteguhan di dalam mempertahankan keyakinannya, sementara diri beliau dalam keadaan diuji dengan dipenjara, disakiti, dizalimi, tapi Imam Ahmad masih menahan para fuqaha Baghdad untuk tidak melakukan
aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan yang akan menambah kerusakan. Ya. Artinya inkarul munkarnya itu jangan sampai justru menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Apa yang lebih besar? Ya, di antaranya tertumpahnya darah para fuqaha, ya, atau para ulama, atau orang-orang alim. Tertumpahnya kaum muslimin yang bersama para fuqaha atau orang-orang alim. Nah, itu berarti mafsadatnya lebih besar. Ya, sehingga dengan keadaan seperti itu, Imam Ahmad memberikan satu bentuk nasihat agar mereka para fuqaha tetap, ya, jangan sampai melepaskan ketaatan kepada penguasa, ya, dan jangan sampai kemudian, ya, menjadikan kaum muslimin, ya, tertumpah darahnya. Ya, ini satu bentuk, ya, satu bentuk nasihat. Dan nasihat Imam Ahmad adalah untuk bersabar. Ya, bersabar. Ya. Nah, ketika bersabar, ketika perintah untuk bersabar tidak hanya untuk fuqaha tapi untuk kaum muslimin yang lainnya. Karena nasihat bersabar itu, ya, kalau kita terapkan, ya, misalnya peristiwa yang lalu, nasihati dengan bersabar. Bersabar kepada penguasanya untuk menghadapi rakyatnya, bersabar kepada rakyat untuk, ya, jangan sampai terprovokasi, ya, kemudian beradu fisik dengan pihak penguasa. Bersabar terhadap orang-orang yang mungkin dia teraniaya. Maka nasihat bersabar adalah untuk semua pihak. Baik orang yang teraniaya, baik orang yang menganiaya, baik orang yang, ya, berusaha untuk, ya, mengatasi masalah keadaan yang sebenarnya. Nah, itu diantaranya ketika kita memberikan nasihat bersabar itu untuk semuanya. Maka belajar dari apa yang dinasihatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, kita bisa mengambil ibrah, pelajaran bahwasannya seorang muslim itu akan memberikan kebaikan dimanapun ia berada, bukan menimbulkan kerusuhan, bukan menimbulkan kerusakan, ya, dengan ucapannya atau dengan tindakannya. Ya, maka di mana ada seorang muslim, disitulah lingkungan itu akan bertambah baik. Ya, akan bertambah baik. Ya, maka perbanyak kita membaca literatur yang terkait dengan masalah yang demikian ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.